Oke, nah pertama kita akan analisa dari JSON yang kita punya. Nah, oleh karena itu kita akan menggunakan Postman ya. Kita nggak bisa menganalisa JSON bentuknya seperti ini. Ya, kita nggak bisa ngelihat kurva break-nya sehingga kita nggak tahu apa namanya parent dari setiap objek nanti. Oke, sekarang saya sudah ada Postman. Kemudian kita copy URL-nya si API kita, dan kita paste, kita analisa JSON-nya. Ya. Nah, kalau dengan demikian kita tentu tahu JSON ini bentuknya seperti apa. Ya, pertama kalau kita menggunakan Laravel, tentu kalau kita menggunakan get pagination, maka bentuk datanya akan seperti ini. Ya. Ini kalau kita menggunakan Laravel udah di-generate bakal seperti ini datanya. Tetapi kita tidak fokus di sana. Yang kita fokuskan nanti adalah ada di sini, di datanya ini. Ya, di datanya ini. Lalu bagaimana yang lain? Yang lain ini seperti current page, ini juga nanti bakal berguna. Kemudian from ini juga nanti bakal berguna, terutama untuk ngasih numbering 1 sampai sekian. Nah, yang first page URL, last page URL, ini nggak bakal kita gunakan di framework mobile-nya. Nah, ini bakal berguna nanti ketika pengembangan framework versi webnya, khususnya menggunakan Vue.js misalnya. Ya. Nah, secara standar yang ada di setiap API untuk nge-get data banyak atau yang bentuknya list ya, ada current atau page saat ini, kemudian ada data ya, kemudian ada total dan per page. Atau mungkin adik-adik biasanya sebelum masuk ke data itu ada message lagi satu, dan ada status. Statusnya itu secara default udah disediakan di sini 200. Oke, ya ini nanti kita akan menggunakan status HTTP request-nya ini, HTTP responnya ini untuk menangani data. Ya. Nah, bagaimana API ini dibuat? Nah, API ini dibuat menggunakan Laravel. Oke, kita oke, saya akan sampaikan aja, nanti juga saya akan share API-nya ini. Nah, di Laravel kita menggunakan, kalau kemarin saya menyinggung sedikit ya, ini saya menggunakan petani controller. Jadi kalau get datanya dengan paginate seperti ini, maka secara otomatis mereka akan memiliki data seperti ini. Ya. Nah, ketika kita ingin menyisipkan sesuatu misalnya di dalamnya, katakanlah misalnya kita ingin menyisipkan message, boleh saja nanti kita makan message ya. Misalnya katakanlah sdata misalnya, karena ini request-nya berhasil, berarti message-nya katakanlah sukses ya. Oke. Nah, jadi ini ketika kita get kembali, oke, ada message sukses di dalam datanya ini. Tetapi ternyata dia di dalam data. Harusnya message-nya itu ada di luar datanya ini. Ya. Oleh karena itu, nanti adik-adik bisa improve lagi, membawa keluar message-nya ini sehingga dia setara dengan current page-nya. Oke ya. Nah, API ini tidak akan saya singgung kembali. Nanti saya akan share aja ini sekalian untuk mendukung praktikum hari ini. Nah, API saya tutup ya. Jadi kita akan fokus bagaimana menangani JSON, mengupdate-nya ke model, lalu menampilkannya. Kita fokus ke sini. Oke, setelah ini tentu kita akan belajar modelnya.
Nah, kemarin kita telah membuat model menggunakan QuickType, ya, QuickType.io. Nah, adik-adik bisa cari di sini. Dari data JSON itu biar cepat jadi model, itu ada caranya. Ya, biar kita nggak satu-satu. Jadi ya, ada namanya aplikasi QuickType, ini kita pas di sini, kemudian, nah itu jadi JSON-nya. Ya, nah karena tadi JSON-nya ada dua objek, jadi ada objek untuk membungkus data ini, data apa namanya outputnya dari JSON, kemudian ada objek untuk si datanya sendiri. Oleh karena itu di sini ada dua objek. Pertama ada welcome, kemudian di dalamnya ada memanggil sebuah list datum. Nah, datumnya ini yang nanti kita bawa ke model kita. Nah, datumnya itu yang mana? Nah, yang ini. Ya. Jadi kita cuma ambil yang datumnya ini aja. Data utama maksudnya mungkin datum. Nah, ini aja kita bawa ke kelas yang kita sudah buat. Ya. Nah, kalau kemarin kita telah buat sebuah kelas di sini, itu hampir sama ya. Jadi petani model. Nah, kalau ini kita paste di sini, hasilnya juga sama. Ya, persis sama. Oke. Jadi itu, kalau kemarin kita kan manual ini buat ini ya. Kita kan manual. Nah, sekarang tinggal ganti ini aja. Jadikan misalnya petani atau sesuai dengan kelas yang kita butuhkan. Ya. Oke, jadi sama ya dengan yang kita buat kemarin, yang kita buat manual kemarin. Oke. Nah, ini akan sangat berguna sekali ketika kita atributnya banyak. Cuman ada satu kurang, di sini mesti isi required ya. Required-nya belum. Oke, adik-adik. Nah, setelah kita buat kelas, ini kita hapus saja karena kita kemarin sudah bahas ini. Selanjutnya kita akan menampilkan mulai menggunakan kelas ini untuk nge-get data dari API kita. Ya. Nah, kemarin kita telah sampai pada API statik. Jadi ini agak nge-lag, agak berat. Saya akan close sedikit ya. Nah, ini kita kemarin telah membuat bagaimana nge-get data dari atau membangkitkan data menggunakan perulangan. Ya. Nah, kita akan ini kita close. Oke. Oke. Namun ada saya lupa, sebelum adik-adik masuk ke API, pastikan bahwa API-nya ini bisa diakses dari device dalam satu jaringan. Ya, sehingga di sini saya menggunakan API config statik dari komputer saya. Ini pastikan bisa diakses. Kemudian ini perlu settingan sedikit di network configuration-nya. Nah, nanti saya akan bagikan caranya nyeting ya. Nah, di sini nggak akan berhasil ketika kita menggunakan localhost untuk koneksi dari Flutter-nya. Oleh karena itu, si Flutter emulatornya itu akan mendeteksi komputer kita dengan device yang berbeda. Oleh karenanya, kita harus akses langsung API-nya, API address-nya ya. Oke, kita akan masuk ke API statiknya, kembali ke sini ya. Nah, sederhananya sekali kalau kita ingin membuat fungsi untuk membangkitkan data adalah memberikan JSON data tersebut menjadi sebuah list. Ya. Nah, di sini saya akan membuat statik baru lagi. Ya, saya akan copy ini ya. Nah, materi ini telah kita bahas sebelumnya bagaimana menggunakan perulangan untuk menambah objek. Nah, saya akan mengganti ini jadi 2. Ini jadi get petani. Oke. Ya. Nah, sebenarnya kita akan
sederhananya sekali adalah JSON data tadi itu, misalnya ya string respon ya kita namakan. Itu isiannya adalah sebuah JSON data. Nah, kita bisa ambil dari si Postman ini. Kita bisa tampilkan raw, kemudian kita copy, kita paste di sini. Oke. Oke, seperti ini ya. Jadi cukup paste itu, kemudian setelah itu kita try catch dulu. Mau nggak dia tampil ya? Oke. Try catch, jangan lupa selalu gunakan try catch biar nanti ketika error aplikasinya nggak force close ya. Nah, di sini kita akan tampung si respon tersebut, kita akan decode menjadi objek, kita akan setelah decode kita akan mapping. Nah, oleh karena itu kita akan nyimpen dalam bentuk JSON decode misalnya. Apa yang kita decode? Yang kita decode adalah si respon ini. Nah, si respon ini kita akan menggunakan JSON decode. Kita autofill, kemudian ini kita pilih supaya apa? Supaya langsung import JSON convert-nya ya, dot convert-nya. Kita convert menjadi sebuah JSON ya. Nah, setelah ini kita mesti parse lagi si JSON tersebut menjadi objek nanti ya. Ini kita jadikan JSON tadi ya, JSON ini. Kemudian nih, jangan lupa kita ambil hanya datanya aja. Masih ingat tadi kita punya beberapa atribut yang nggak kita pakai, kita hanya menggunakan datanya ini aja. Ya, oleh karena itu kita akan ngambil si datanya aja untuk kita mapping menjadi objek yang telah kita buat sebelumnya. Ya. Oke, kemudian ini kita gunakan string. Key-nya kita gunakan string seperti yang ada di kelas kemarin ya. Kita gunakan dynamic saja. Oke. Setelah ini kita mesti ini belum masuk ke mapping ya, jadi belum masuk ke objek. Kita baru nge-mapping menjadi beberapa list. Nah, sekarang baru kita nge-return parse dari map-nya. Ya. Nah, kita akan memberi nge-mapping data tersebut ke dalam kelas petani. Ya, sehingga apa? Nanti datanya tersebut memiliki elemen-elemen atau atribut dari kelas petaninya ini. Oke. Ini JSON. Oke, setelah itu kita akan bawa ke petani, kemudian from JSON. Jadi kita ngambil fungsi petaninya from JSON itu, kemudian ini kita jadikan JSON ya, sorry. Ini kita jadikan JSON, kita kirim JSON, kemudian kita ambil si JSON ini kita bawa ke petani, to list ya. Ini kita to list. Oke. Sampai di sini sudah, kemudian kita akan return, kalau seandainya gagal, ini kita akan return 0. Ya. Jadi returnnya nggak ada di akhir fungsi ya, returnnya ada di setiap kondisi.
Oke, kalau misalnya ini dapat dipenuhi, kita akan return menjadi sebuah objek berupa list dari petani. Tetapi kalau seandainya gagal, kita akan return null. Ya, di sini masih saya akan variabel JSON decode ini belum kita deklarasikan. Sebentar. Ini tiba-tiba nggak mau. Apakah ini karena ininya sama? Oke, ada yang bisa membantu misalnya ini? Convert. Oke, import.convert. Oke, sorry. Rasanya tadi udah ini ya. Oke, nah sudah ada nggak error? Cuman mungkin barangkali tadi karena apa namanya variabelnya sama, nama variabel dan fungsinya sama, ya. Oke, kita akan coba sekarang. Oke, jadi saya menambahkan hanya ini di apa namanya di API statiknya untuk nampilin JSON menjadi objek list. Oke, kita akan lihat. Nah, mau ya. Cuman apa namanya ini gambarnya yang nggak mau. Ya, gambarnya kalau kita melihat di sini ini ada gambar yang berasal dari apa namanya folder yang ada di API-nya. Ya. Oke. Intinya adalah kita telah menampilkan JSON yang kita buat tadi ke dalam objek. Tetapi apakah demikian yang nanti diimplementasikan? Ya, tidak ya. Jadi nanti kita akan ngambil si JSON ini dari API-nya langsung, jadi bukan kita copy. Ya, ini adalah simulasinya bagaimana data ini ditampilkan. Oleh karena itu, kita sekarang baru akan menggunakan API-nya di sini. Ya, kita akan gunakan API-nya di sini. Nah, sebelum kita menggunakan API, langkah-langkahnya adalah jangan lupa add dulu dependensinya. Ya, di sini kita perlu HTTP.